بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله يهتدي المهتدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia, berbagai macam nikmat anugerah yang sangat banyak, la tu'addu wa la tuhsa, tidak terhingga, tidak terhitung betapa besar dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus hadir dalam kehidupan kita. Khususnya nikmat yang paling berharga, paling bernilai dalam kehidupan kita yang wajib kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada pagi hari ini, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, waktu dan juga peluang untuk melakukan amal kebajikan. Kita awali siang kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian sejenak, beberapa saat kemudian, kita perpanjang i'tikaf kita di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk mendengarkan kajian tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan duduknya kita, i'tikafnya kita dalam kondisi terjaga, ataupun mungkin ada sebagian yang mengantuk sambil mengantuk, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, generasi as-salafus salih atau generasi gemilang, generasi awal daripada perjalanan kehidupan umat Islam, generasi awal, was-sabiqun, orang-orang terdahulu,
adalah merupakan generasi terbaik, generasi emas, sehingga apa yang mereka perbuat dan apa yang telah mereka ucapkan, maka hal tersebut sungguh tidak terlepas daripada orientasi Islam dan juga iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik orang yang ingin menjadikan cermin dalam kehidupannya, itu adalah generasi yang terbaik ini. Hari ini kita lihat banyak orang terkesima dengan ucapan-ucapan manusia yang hidup di zaman kita sekarang ini, atau banyak orang terkagum-kagum dengan ucapan-ucapan si A, si B, si C dan lain sebagainya, padahal ia tidaklah jelas keimanannya, tidaklah jelas keislamannya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka generasi emas yang sangat-sangat mulia ini, alangkah baiknya kita dengarkan tutur kata mereka, mutiara-mutiara yang keluar dari lisan mereka, karena hal itu akan bisa membawa kepada kita, membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara mutiara-mutiara tersebut mari kita bacakan dari generasi terbaik ini. Di antaranya adalah sahabat yang mulia, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Amirul Mukminin, salah satu dari Khalifah 4, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di antara ucapan beliau adalah, qala al-muallif rahimahullah, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna mimma yusfi laka wuddu akhika an tabda'ahu bis-salam idza laqitahu. Sesungguhnya di antara sesuatu yang bisa membawa kecintaan yang tulus dari saudaramu, di antara sesuatu yang bisa membawa kecintaan yang tulus dari saudaramu, kata beliau, yaitu adalah antabda'u bis-salam, antabda'ahu bis-salam idza laqitahu, engkau mendahuluinya dalam hal mengucapkan salam, engkau mendahuluinya dalam hal mengucapkan assalam. Jadi siapapun yang dijumpai di antara orang-orang beriman, maka yang paling baik adalah yang paling terdahulu mengucapkan salam. Dan ini terbukti. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang, lalu kita tidak kenal siapa dia, dan dia pun tidak kenal siapa kita. Biasanya kalau hal ini terjadi, ada dalam perasaan orang tersebut curiga, ini siapa ini orang, ada perasaan buruk sangka, karena jarang biasanya orang yang kenal, orang yang tidak kenal dengan orang lain, jarang dia akan melemparkan senyumnya. Tapi ketika kita mulai dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah kepada orang tersebut, maka biasanya orang pun akan mengeluarkan senyumnya. Subhanallah. Dan ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu cara untuk menanamkan kecintaan seorang hamba kepada orang lain. Al-wuddu, kalimat wuddu, ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna mimma yusfi laka wuddu akhika,
Ini artinya bukan sekedar cinta, karena kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu cinta. Wuddu apa artinya cinta? Innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wud di dalam hati orang lain terhadapnya, terhadap mereka, orang-orang beriman tersebut. Jadi wud ini yang berasal dari akar kata wadda yawaddu, wadda yawaddu, ini artinya bukan sekedar cinta. Kalau cinta dalam bahasa Arab disebut dengan mahabbah atau hubbun. Hub atau mahabbah itu cinta. Apa bedanya wud dengan mahabbah, dengan hubbun ini? Bedanya adalah bahwa kalau seseorang itu pada tataran hub saja, itu dia sekedar cinta. Dia sekedar cinta. Bisa jadi cintanya tersebut hanya sebatas ucapan. Aku cinta kepadamu. Itu hanya sekedar ucapan. Tapi kalau wud ini adalah merupakan cinta yang terpatri dalam hati sanubari, kemudian ia diekspresikan dengan perbuatan sehari-hari. Makanya dalam hubungan suami istri disebut dengan mawaddah. Mawaddah bertambah dengan mim, sama dengan wud. Wadda yawaddu, wud wa mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang masalah hubungan suami istri, bahwa yang namanya saling mencintai antara suami dan istri itu harus dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar ucapan saja. Bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi harus dibarengi dengan tingkah laku dan juga perilaku, tutur kata dan juga perbuatan, baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Jadi bisa dikatakan bahwa wud ini adalah merupakan cinta yang paling dalam, yang benar-benar terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh anggota badan daripada orang tersebut membuktikan rasa cintanya tersebut kepada orang yang dia cintai. Itu adalah makna dari kata al-wud tadi. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inna mimma yusfi laka wuddu akhika an tabda'ahu bis-salam idza laqitahu. Sesungguhnya di antara sesuatu yang bisa membawa kepada kecintaan wud dari saudaramu kepadamu, kata beliau, an tabda'ahu bis-salam idza laqitahu. Engkau memulainya mengucapkan salam apabila engkau berjumpa dengannya. Apalagi misalnya dia tidak pernah bertegur sapa, ya, yang tadinya dia berkawan, berteman, bersahabat, tiba-tiba ada sesuatu lalu saling berpaling satu sama lain, atau saling membuang muka satu sama lain. Maka yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang memulai mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka insyaallah akan hancur, akan luntur segala kedengkian, segala buruk sangka dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, wa anta da'wahu bi ahabbil asma'i ilaihi. Yang kedua adalah engkau memanggil orang tersebut dengan sebaik-baik nama yang dia sukai. Engkau panggil dia dengan sebaik-baik nama. Ini sebenarnya masalah-masalah dalam pergaulan sehari-hari, yang mungkin di antara manusia meremehkan masalah ini. Ada seseorang yang terlanjur misalnya diberikan gelar-gelar yang tidak bagus, ya, ataupun panggilan-panggilan yang istilahnya kalau diucapkan itu bernada guyonan,
ya, bernada guyonan. Tapi pada dasarnya ketika diucapkan hal tersebut kepada orang yang dimaksud, maka hal tersebut bisa jadi bisa membuat orang tersebut akan tersinggung atau sakit hati. Tapi karena lantaran sudah terlanjur, sudah menjadi kebiasaan masyarakat memanggil orang tersebut seperti itu, maka dia pun menerima apa adanya. Dengan setiap kali dipanggil hatinya merasa tersinggung dan juga tersakiti. Maka jika ada orang yang mulai melakukan perubahan terhadap panggilan tersebut, wa antad'uhu bi ahabbil asma'i ilaihi, dia memanggil orang tersebut dengan panggilan-panggilan yang bagus, dengan panggilan-panggilan yang baik misalnya, maka sungguh itu akan membuat kesan yang luar biasa bagi orang yang mendengarnya. Subhanallah. Kemudian lagi kata beliau, wa an tuwassi'a lahu fil majlis, wa an tuwassi'a lahu fi al majlis, bahwa engkau meluaskan, melapangkan baginya di dalam majlis, ya. Jadi satu majlis misalnya penuh sesak dengan manusia, maka ketika ada orang yang kebingungan mencari tempat duduk, ke depan hibak, ke kanan hibak, ke kiri hibak, maka tiba-tiba ada orang yang mempersilahkan orang tersebut untuk duduk atau melapangkan tempat duduknya yang tadinya rapat, yang tadinya penuh berdesak-desakan, tiba-tiba dia dikasih tempat duduk. Maka sungguh ini adalah merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Apalagi misalnya di dalam kendaraan umum misalnya, ya, kendaraan umum sesak penuh, ya, berdiri, ya, tiba-tiba ada orang yang mengasih tempat duduk. Pak, silahkan duduk di sini. Maka ini adalah merupakan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an tuwassi'a lahu fil majlis, akan bisa memberikan rasa cinta yang tulus dari dalam orang yang diberikan kelapangan tempat duduk tersebut. Kemudian di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa kata beliau? Idza ra'aita ar-rajula yudayyi'u min as-salati, apabila engkau lihat ada seorang laki-laki yang menyia-nyiakan salatnya, ada seorang laki-laki yang menyia-nyiakan salatnya, fahuwa wallahi li ghairiha ashaddu tadyi'a, maka sesungguhnya demi Allah, kata beliau, demi Allah dia pasti lebih menyia-nyiakan perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang lain. Jadi ada seseorang yang meremehkan salah satu dari kewajibannya, daripada salat lima waktu misalnya, maka kata beliau, fa huwa wallahi li ghairiha ashaddu tadyi'a, maka dalam hal-hal yang lain dia lebih menyia-nyiakan. Perkara apa saja, baik itu perkara yang berhubungan dengan akhirat atau perkara yang berhubungan dengan dunia. Biasanya orang itu tidak akan bisa dipegang ucapannya misalnya, atau biasanya dia akan cenderung melakukan kebohongan-kebohongan misalnya, atau biasanya dia melakukan ini itu dan lain sebagainya. Kalau dia berada di dalam dunia pergaulan sehari-hari dengan masyarakat, maka dia terkenal sebagai ini itu dan lain sebagainya. Pasti dia terlihat tidak nyaman didengar oleh masyarakat. Pasti dia terdengar sesuatu yang janggal, yang negatif. Itu adalah imbas dari ketika seseorang itu menyia-nyiakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita mencari karyawan misalnya, atau mencari asisten misalnya, maka yang terbaik adalah orang yang memelihara sholatnya. Atau misalnya anak mencari minantu, mencari minantu misalnya, maka lihatlah
Salatnya, bagaimana salatnya? Atau mencari apa saja? Mencari orang yang kita perlukan untuk membantu keperluan kita misalnya, maka yang kita lihat adalah bagaimana salatnya. Kalau salatnya baik, maka insya Allah dalam hal-hal yang lain dia akan menjaga. Namun sebaliknya, kalau dia tidak memelihara salatnya, maka dalam perkara-perkara yang lain dia lebih tidak memelihara. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antara perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, la ta'tamid ala khuluqi rajulin hatta tujarribahu 'inda al-ghadab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, janganlah engkau berpegang kepada akhlak seorang laki-laki, janganlah engkau berpegang kepada akhlak seorang laki-laki hatta tujarribahu 'indal ghadab, sampai engkau melihatnya ketika marah. Nah, jadi kata beliau, jangan engkau terkecoh dengan akhlak perilaku seorang laki-laki sampai engkau melihat betul-betul bagaimanakah akhlaknya ketika marah, bagaimana kondisinya ketika marah. Karena biasanya tabiat asli seseorang itu akan terlihat ketika dia sedang marah. Apakah dia bisa mengendalikan marahnya tersebut atau tidak? Apakah dia bisa menahan kata-kata kasar, kata-kata yang mencaci ketika marah atau tidak? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antara perkataan yang berikutnya, hikmah yang kita ambil, mutiara yang kita dapatkan dari salafus salih terdahulu, di antaranya adalah perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika beliau diangkat menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin kaum muslimin. Kata beliau apa? Satu ungkapan yang sungguh sangat-sangat jarang kita dengar hari ini kepada orang-orang yang siapapun dia yang diangkat sebagai pemimpin ataupun pejabat dan lain sebagainya. Idza ra'aitani qad miltu 'anil haqqi, jika engkau lihat diriku ini melenceng dari kebenaran, kata beliau, jika engkau melihatku melenceng dari kebenaran, fadha' yadaka fi tilbabi thumma hazzani, maka secepatnya letakkanlah tanganmu ke bajuku ini. Subhanallah. Tilbabi thumma hazzani, kemudian guncang tubuhku. Jika engkau melihatku melenceng dari kebenaran, maka peganglah bajuku seperti ini, kata beliau. Peganglah bajuku seperti ini. Ini kan mau ibu kelahi nih kisahnya nih. Tapi beliau justru mempersilahkan kepada siapapun yang melihat bahwa diriku ini melenceng dari kebenaran, pegang bajuku seperti ini, kata beliau. Kemudian lagi kata beliau apa? Thumma hazzani, kemudian goncangkan, tarik, pegang sambil ditarik. Kemudian ucapkanlah, qul ya Umar ma tasna, wahai Umar, apa yang kau perbuat? Wahai Umar, apa yang kau perbuat? Subhanallah. Adalah kira-kira pemimpin wahai seperti itu? Tidak ada. Ini pemimpin luar biasa. Kata beliau lagi di antara perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanaha as-sabra illa kana ma 'awwadahu khairan mimman taza'ahu. Sesungguhnya apa yang telah Allah anugerahkan kepada seorang hamba berupa nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat apa saja? Fantaza'aha minhu, lalu Allah cabut nikmat tersebut.
Allah cabut nikmat tersebut. Fa'adahu makanaha sabra, lalu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kesabaran. Jadi nikmat yang dicabut tadi, nikmat apakah? Nikmat jabatan, nikmat kekuasaan, nikmat harta, nikmat rumah, nikmat harta dan lain sebagainya. Nikmat apa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan kesabaran. Diganti dengan kesabaran. Illa kana ma 'awwadahu khairan mimman taza'ahu, kecuali apa yang menjadi penggantinya tersebut, yaitu kesabaran tersebut, khairan mimman taza'ahu, itu lebih baik dari apa yang telah dicabut. Subhanallah. Jadi orang-orang yang faham, orang-orang yang ma'rifat, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar memahami bagaimanakah nilai sebuah kesabaran. Nilai sebuah kesabaran. Karena kesabaran ini bukan hanya terbatas pada sabar ketika menghadapi musibah atau tertimpa musibah, tidak. Tapi sabar ini meliputi segala sesuatu, segala aspek kehidupan kita. Kita melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sabar dalam melaksanakannya, maka dia akan down. Dia akan lemah, dia akan futur, dia akan malas. Namun ketika dia bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ini luar biasa. Sabar ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sabar, maka niscaya dia akan membelanjakan hartanya tersebut terhadap hal-hal yang sifatnya berlebih-lebihan ataupun foya-foya. Artinya sabar ini adalah merupakan sebuah harta yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanaha sabra. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada seorang hamba berupa nikmat, kemudian Allah cabut nikmat tersebut dan diganti dengan sabar, maka sungguh sabar itu lebih baik daripada nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi di antara ungkapan mutiara yang luar biasa dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, kata beliau apa? Man lam ya'lam anna kalamahu min amalihi kathurat dhunubuhu. Barang siapa yang tidak tahu, barang siapa yang tidak tahu bahwa ucapannya itu adalah bersumber dari amalnya, ucapannya yang dia ucapkan itu bersumber dari amalnya, maka kathurat dhunubuhu, maka niscaya orang tersebut adalah terindikasi banyak dosanya. Jadi apa yang diucapkan oleh seseorang itu adalah merupakan buah dari perbuatannya. Apa yang diucapkan oleh seseorang itu adalah buah dari perbuatannya. Maka ucapan adalah salah satu gambaran dari apa yang ada di dalam jiwa seseorang. Kalau jiwanya bersih, hatinya bersih, maka yang keluar adalah kebersihan, sesuatu yang bersih. Kalau di dalam jiwanya itu adalah kekotoran, najis dan lain sebagainya, maka yang keluar dalam ucapannya pun juga adalah tidak jauh dari apa yang ada dalam jiwanya. Maka kata beliau, barang siapa orang yang tidak tahu bahwa ucapannya itu bersumber dari perbuatannya, dia tidak sadar, maksudnya artinya dia tidak sadar, dia tidak bisa mengukur ucapannya dan lain sebagainya. Apa yang ada dalam benaknya dia ucapkan, apa yang ada di benaknya dia ucapkan, maka itu adalah merupakan salah satu ciri orang yang banyak dosanya, tidak memperhatikan masalah-masalah dosa dan juga maksiat. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mutiara generasi terdahulu
Di antara mutiara ucapan yaitu ucapan Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Siapakah Malik bin Dinar? Orang yang dalam sejarah hidupnya penuh dengan dunia kelam, penuh dengan dunia kelam. Nyaris tidak ada perbuatan dosa kecuali pernah dilakoninya. Malik bin Dinar rahimahullahu taala, seorang yang terkemuka, alim, zuhud, perawi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memiliki dunia kegelapan dalam kehidupannya di awal-awal. Jadi bisa dikatakan Malik bin Dinar rahimahullahu taala dalam hidupnya penuh dengan bergelimang dengan perbuatan dosa. Nyaris setiap hari. Di antara dosa yang dilakukan beliau adalah menegak minuman keras. Ya, jadi yaitu kalau kecanduan minuman keras itu tidak bisa memutus. Ya. Nyaris setiap hari menegak minuman keras. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya beliau pun menikah dengan seorang wanita. Dan ketika beliau menikah, beliau memutuskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau pun dianugerahi seorang putri, seorang bayi, seorang anak perempuan. Bertambah kecintaan beliau terhadap anak beliau, dan juga bertambah kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menghilangkan keinginan beliau untuk melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah ini susahnya kalau orang tidak istiqamah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah cobaan hidup dalam kehidupan seorang anak manusia. Ketika dia bertaubat, terkadang ada bisikan-bisikan dari setan dan juga iblis untuk kembali kepada kehidupan lamanya. Sampai akhirnya suatu malam, ketika waktu itu anak beliau masih berumur 2 tahun, subhanallah, berumur 2 tahun, Fatimah masih berumur 2 tahun. Malik bin Dinar rahimahullahu taala, beliau tidak tahan untuk tidak menegak minuman keras. Sampai akhirnya beliau pun mengambil minuman keras tersebut dari seseorang ataupun dari tempat penjualan minuman keras. Kemudian dibawa ke rumah, ya, dibawa ke rumah. Di dalam rumah beliau menegak minuman keras. Sampai ketika sang putri bangun dari tidurnya, lalu sang putri tersebut mengambil botol minuman keras, kemudian menghempaskan botol tersebut. Wahai ayah, kata sang putri, subhanallah, wahai ayah, kenapa engkau masih meminum minuman ini? Umur 2 tahun, subhanallah, umur 2 tahun. Lalu tersadarlah Malik bin Dinar rahimahullahu taala, maka beliau pun kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketika umur sang putri berumur 3 tahun, qadar Allah Subhanahu wa taala memanggil anak beliau tersebut keharibaannya, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di hari kematiannya tersebut, Malik bin Dinar rahimahullahu taala bertambah sedih. Setelah ditinggalkan oleh putrinya, Malik bin Dinar semakin menjadi-jadi kembali ke dunianya yang lama. Terus begitulah seterusnya. Sampai akhirnya suatu malam beliau pun bermimpi, kata beliau, seolah-olah kiamat sedang terjadi. Hari kebangkitan telah terjadi. Ketika itu, kata beliau, aku melihat matahari gelap, aku melihat dunia ini gelap. Di mana-mana terdapat api yang membakar. Kemudian api tersebut menggiring manusia ke tempat yang luas.
Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar pun kebingungan, dia mau kemana. Tiba-tiba saja ada seekor ular yang sangat besar mengejar beliau, dikejar. Malik bin Dinar pun berlarian, lari ke sana kemari, dikejar oleh sang ular besar tersebut. Di tengah larinya tersebut dia berjumpa dengan seorang laki-laki tua. Kemudian dia berkata kepada laki-laki tua tersebut, minta tolong, Pak, tolong, saya dikejar-kejar oleh ular. Maka kata laki-laki tersebut, aku tidak bisa menolongmu wahai anakku, aku tidak bisa menolongmu, larilah engkau ke sana. Maka ditunjukkan ke arah sana, larilah ke sana. Ketika lari di sana, ternyata di sana adalah jurang neraka. Subhanallah, aku pun melihat bahwa aku berada di sebuah jurang yang sangat dalam, yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Di depan jurang apinya menyala-nyala, di belakang ular mengejar. Maka dia pun kembali berlari, berjumpa dengan laki-laki tua tadi. Wahai bapak, tolonglah aku dikejar oleh ular. Maka sang bapak itu mengatakan, wahai anak, aku sesungguhnya sangat lemah, aku tidak bisa menolong engkau. Larilah engkau ke gunung sana. Maka dia pun lari ke gunung terus sampai akhirnya ke puncak gunung. Tiba-tiba saja Malik bin Dinar rahimahullahu taala, kata beliau, aku berjumpa dengan anakku yang meninggal tadi. Lalu sang anak pun mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah tiba saatnya bagi orang yang hatinya khusyuk, bagi orang yang hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila lagi hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Apabila lagi hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah sekarang adalah waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena taubat itu sifatnya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, tanpa ditunda-tunda. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Lalu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Dinar pun berkata kepada sang anak, wahai anakku, sesungguhnya ayah dikejar-kejar oleh ular. Maka sang anak pun mengatakan, wahai ayah, ular besar itu adalah keburukan yang telah engkau lakukan di dunia. Dia akan terus mengejarmu. Hari ini, hari kebangkitan ini, segala sesuatu yang kita perbuat akan diwujudkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki tua yang engkau jumpai itu, kata sang anak tadi dalam mimpi Malik bin Dinar rahimahullahu taala, itu adalah amal kebaikanmu yang lemah, yang tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan pembelaan, tidak bisa memberikan bantuan. Kenapa? Karena amalnya sedikit, amal kebaikannya sedikit. Justru keburukannya, kejelekannya, kejahatannya lebih dominan dari kebaikan. Maka setelah itu beliau pun terjaga dari tidurnya tersebut. Dan semenjak itu beliau pun bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang berilmu, sampai akhirnya beliau menjadi orang yang terkenal dengan kezuhudannya dan juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat salah satu perkataan dari beliau, kedua, insan bikulli ma yasma', ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya adalah merupakan kerusakan yang sangat besar, an yatakallamal insan bikulli ma yasma', bahwa seseorang itu berbicara berdasarkan apa yang telah dia dengar. Dia membicarakan sesuatu yang ia dengar, maka itu adalah merupakan satu musibah yang sangat besar. Artinya apa? Artinya dia tidak memfilter setiap informasi yang dia dapatkan.
Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kafa bil mar'i kadziban. Kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta manakala dia menyampaikan setiap atau segala sesuatu yang telah dia dengar. Artinya setiap informasi, setiap yang kita dengar itu wajib kita filter sebelum kita menyampaikannya kepada orang lain. Maka ini adalah merupakan salah satu daripada sikap syariat terhadap segala informasi yang didapatkan oleh seseorang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mutiara yang kita dapatkan dari ulama salafus saleh terdahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun pribadi dan juga kita seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.